Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Pernyataan tegas Bapak JK melalui pengacaranya Bapak Abdul Haji mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Kata Bapak JK, tunjukkanlah. Permintaan Bapak JK ini yang sama persis dengan permintaan Roy Panci CS untuk menunjukkan ijazah Bapak Jokowi di depan publik itu tidak salah. Yang jadi pertanyaannya, apakah Bapak JK ini berani menjamin apabila ijazah Bapak Jokowi asli yang dituduh palsu oleh gerombolan Roy Panci ini apabila ditunjukkan di depan publik akan mengakhiri polemik ijazah Bapak Jokowi ini. Masalahnya, Roy Panci ini tujuannya bukan untuk meneliti ijazah Bapak Jokowi, tapi untuk menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi sekeluarga. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Menegaskan bahwa ijazah Insinyur Jokowi Widodo adalah asli dan sah. Penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Jokowi Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Polisi menegaskan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Dari pihak UGM sendiri sudah menyatakan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Jadi apalagi guys ya yang diinginkan Roy Panci ini kalau tidak ingin membuat gaduh negeri ini dan menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi. Itulah tujuan dari Roy Panci ini. Makanya Bapak Jokowi mau menunjukkan ijazahnya di pengadilan dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Tunjukkan lagi. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Tidak ada yang menjamin kalau Tidak ada yang menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin, ditunjukin. Semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin. Saya tanya dengan Mas Roy. Ya. Kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan, saya pengen tanya. Ini kan ada yang minta, Ya. ada yang minta, banyak orang minta Ya. tunjukin. Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya, karena itu milik pejabat publik dulunya. Kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji. Karena Berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? Ya setelah hasil tes nanti benar apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ya. Ketika ditunjukin, Betul. kita berhenti nggak? Kalau itu hasilnya asli ya asli Allah Bukan berhenti. itu Tapi kalau pertanyaan enggak, saya. Mau asli nggak asli ditunjukin berhenti nggak? Minta-minta untuk ditunjukin. tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini itu. kan, ini Oh, masyarakat iyalah. bisa lihat bahwa seseorang pengacara Bapak Jokowi, Bapak Firmanto mengatakan, walaupun ijazah Bapak Jokowi ditunjukkan di depan publik atau di depan mata Roy Panci ini tidak akan berhenti seperti apa yang dibayangkan oleh Bapak JK yang mengatakan kalau ijazah ditunjukkan akan selesai. Tidak seperti yang dibayangkan oleh Bapak JK ini. Dari pihak yang berwenang, UGM, kepolisian menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu asli. Tapi nyatanya apakah berhenti? Tidak. Karena Roy Panci ini tujuannya adalah untuk membuat gaduh dan memperpecah belah bangsa Indonesia. Itulah tujuan mereka. yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau. Tadi kalau. Dengan adanya analisis dari topi merah dan saya pertajam lagi, Apa ini? ya, dia menampilkan yang namanya watermark. Oke. Tapi lucunya kalau kita zoom di watermark ini, ya ini palsu. Karena nama di sini ada tertulis Universitas bukan Universitas Gadjah Mada, tapi Universitas Gadjah ada. Nggak mungkin kualitas UGM salah. Ini Gadjah ada. Ini terburu-buru.
Kalau mau menampilkan jangan kayak gini, ini kualitas apa gitu. Jadi ini lagi viral sekarang analisis topi merah, dan saya tambahkan tadi bahwa dia menambahkan watermark. Saya sangat yakin untuk Gajah Mada yang saya cintai tidak mungkin salah seperti ini dengan adanya Gajah Adam ini. Tapi Itu apakah kan jelas mungkin Bang Rismon sengaja menampilkan sesuatu ini yang Pak, salah? makanya itu petunjuk Allah, petunjuk Tuhan. Dia mungkin maunya enggak, tapi namanya orang salah, ngetek bisa salah. Ini udah tayang loh di salah satu TV nasional. Topi merah yang mengatakan bahwa itu adalah editan yang dibuat. Saya katakan teman-teman, saya mempunyai 4 sampel yang sama lulus dengan Pak Jokowi, yaitu Pak Sigit, Pak Dianto, ada Ibu Sri, ya. Dan kalau topi merah itu mengatakan bahwasanya itu ada ijazahnya palsu 99,9% juga mengamini apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, saya akan tuntut saudara. Saya akan LP-kan saudara juga. Andi Aswan mengatakan apabila topi miring mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu, maka Bang Andi Aswan akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Soalnya otaknya topi miring ini sudah disetel oleh gerombolan Roy Panci CS ini untuk menyerang ijazah Bapak Jokowi. Sebenarnya yang selama ini ditutupi oleh Roy Suryo tidak ada emboss dan watermark, tapi nyatanya ada. Dan kini Roy Suryo mempermasalahkan dengan temuan dari topi miring ini yang tulisannya bukan Gajah Mada tapi Gajah Mada. Sekarang dipermasalahkan, tidak mempermasalahkan emboss dan watermark lagi. Jelas guys ya, si Roy Panci ini otaknya lebih bodoh dari topi miringnya. Camkan itu, ya. Walaupun dikatakan di kubu sebelah dikuliti dan sebagainya, saya masih apresiasi kepada Rismon yang bisa menahan juga emosinya itu, ya. Dia paham situasi itu, ya. Tapi kalau kita lihat yang sekarang rame oleh yang namanya topi merah yang mengatakan bahwa itu adalah editan yang dibuat. Saya katakan teman-teman, saya mempunyai 4 sampel yang sama lulus dengan Pak Jokowi, yaitu Pak Sigit, Pak Dianto, ada Ibu Sri, ya. Yang 3 ini, dan dengan Pak Jokowi sendiri, ya. Itu yang dibilang Gajah Adam itu sama yang ditampilkan Rismon itu. Dan itu bukan editan. Coba perhatikan baik-baik, ya. Coba lihat baik-baik. Ya, di situ ada punya Pak Sigit. Ya. Ini Bang Andi Aswan menjawab dari pernyataan Roy Panci yang pernyataannya adalah sesat, yang mengatakan bahwa Rismon Sianipar melakukan edit terhadap ijazah Bapak Jokowi. Yang di kotak merah juga Gajah Adam di situ. Pak Jokowi, coba lihat. Ini guys ya, pernyataan dari atau temuan dari Bang Andi Aswan. Semuanya ijazah ada Gajah Adamnya semua. Bukan sesuatu yang dikatakan editan. Artinya ada 2 kemungkinan di sini. Ya, dalam mencetak yang namanya blanko ijazah ini yang ada watermarknya ini, kemungkinan apakah itu fungsinya sebagai pengunci ya untuk watermark ini, ataukah ini salah cetak dalam blanko tersebut, ya. Yang jelas itu nanti akan dijawab oleh Universitas Gajah Mada untuk itu. Tapi berdasarkan kajian kita, ya, secara forensik juga, ya, algoritma juga, ini semua 4 ini sama, Gajah Adamnya ada, tapi bukan sesuatu yang dibilang editan, ya. Nah, kita bisa challenge itu, yang katanya topi merah itu. Dan kalau topi merah itu mengatakan bahwasanya itu ada ijazahnya palsu 99,9% juga mengamini apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, saya akan tuntut saudara. Mantap sekali Bang Andi Aswan, kami mendukung. Camkan itu. Update terbaru hari ini guys, situasi makin mendebarkan di kubu Roy Suryo. Didampingi pengacaranya, Paik akhirnya buka suara lewat telekonferensi terkait laporan mereka ke Komnas HAM. Mereka berharap ada pelanggaran yang bisa dibuktikan, tapi hasilnya, zong,
tidak seperti yang digembar-gemborkan sebelumnya. Materi yang ingin kami sampaikan itu terkait dengan rencana kami akan membalas surat ke Komnas HAM. Jadi beberapa waktu yang lalu kami beraudiensi mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan di mana Mas Roy kasus di mana perkara di mana Mas Roy dan Dr. Tifa menjadi tersangka. Waktu itu masih ada Rismon, tapi Rismon tidak menjadi bagian dari mandat kami lagi sekarang. Dan Komnas HAM dalam surat itu mengatakan belum ada temuan tentang pelanggaran HAM. Jadi jelas guys ya, Roy Suryo ini menjadi was-was sudah mendekati persidangan dan penjara. Dulu Roy Panci ini berkuar-kuar menantang, giliran sudah dekat dengan persidangan minta dihentikan kasus ini. Lapor sana sini mencari kelemahan dari Bapak Jokowi. Nyatanya Komnas HAM pun tidak menemukan celah kesalahan atau pelanggaran. Jadi Roy Suryo ini menjadi cengar-cengir sendiri guys ya. Kubu Jokowi tolak hentikan kasus Roy Suryo CS. Harus tanggung jawab hukum. Pihak Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, secara tegas menutup pintu bagi permintaan penghentian perkara tudingan ijazah palsu oleh Roy Suryo CS tanpa prosedur hukum yang jelas. Menanggapi permintaan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, yang menginginkan kasus ini dihentikan begitu saja, kubu Jokowi menyatakan setiap tindakan memiliki konsekuensi legal. Betul sekali guys ya, apa kata dari pengacara Bapak Jokowi ini? Menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala bentuk penyelesaian perkara harus mengikuti aturan main yang berlaku di kepolisian maupun kejaksaan. Yakub Hasibuan mengungkapkan sebelum kasus ini bergulir sejauh sekarang, pihaknya sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada pihak terlapor untuk mengklarifikasi dan menarik pernyataan mereka. Namun, itikat baik tersebut justru tidak diindahkan oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kami berkali-kali meminta klarifikasi, tolong ditarik omongannya. Hal-hal yang disampaikan mengenai ijazah Pak Jokowi tidak benar. Ternyata tidak juga. Tutur Yakub usai menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Sabtu 25 April 2026. Karena tidak adanya titik temu secara kekeluargaan di awal, jalur hukum dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan kegaduhan yang membingungkan masyarakat. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada. Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi. Menurut saya. Betul sekali guys ya. Apakah kata dari Bapak Mahfud MD? Penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh. Bapak Mahfud MD ini menginginkan agar polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi itu segera dihentikan, jangan berlarut-larut. Menanggapi atas penelitian dari gerombolan Panci CS ini, baru kali ini melihat penelitian yang dikeluarkan. Itu dikampanyekan tiap hari dan kita tidak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi kok? Betul sekali guys ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD ini. Palsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubyek, itu akhirnya kita bosan mendengarnya. Seorang Refli Harun, saya berani ngomong tuh, yang paling jahat tuh kamu Refli Harun. Betul sekali. Apa kata dari Bapak Rocky Sitohang ini? Yang paling jahat sekali adalah Refli Harun. Yang memecah belah bangsa itu Refli Harun. Ingat loh, Tuhan Maha Tahu. Hukum karma berlaku. Kalau terjadi kepada keluargamu begitu, kamu baru tahu rasa. Ya. Tidak pada kamu, pada keluargamu, karena kau menjolimi orang lain. Loh kok baru sekarang kau ngomong tuh Gajah Mada. Yeah. Kok dulu? Kalau memang kau tuh belum final dalam meneliti suatu objek, kenapa beraninya kamu publikasikan untuk disaksikan dan disajikan di hadapan publik? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan, Ferrari Permesta. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus. Kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap.
matanya buram. Betul lah Gesa, kata Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, Indonesia gelap, matanya buram. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, sepinter kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Mantap sekali Gesa, pernyataan Bapak Prabowo ini dengan tegas mengatakan kalau misalnya hanya membuat gaduh dan tidak berbakti kepada bangsa negara Republik Indonesia, silahkan pergi dari bumi NKRI ini Gesa. Ini suatu pernyataan yang sangat tegas dari Bapak Prabowo Subianto. Tentunya mereka-mereka ini adalah seorang pendatang ya Gesa, imigran dari negara luar sana yang datang ke Indonesia, ada maksud dan tujuan tertentu ya Gesa. Gak ada obat, Gibran bener-bener bikin skakmat. Lagi rame nih guys. Di saat Pak JK seolah pengen diingat lagi jasanya buat kesuksesan Pak Jokowi di masa lalu. Ditambah lagi isu ijazah yang digoreng-goreng terus sampai gosong. Banyak yang ngira Gibran bakal panik atau baper pas denger bapaknya disenggol senior. Tapi ternyata dari ujung timur Indonesia, dari tanah Papua, Gibran justru bangkit dengan gaya yang gak disangka-sangka. Dia gak maki-maki, gak balik bongkar aib, tapi dia cuma bilang satu kalimat sakti yang bikin semua klaim jasa itu mendadak jadi receh. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali. Bapak JK minta diakui jasanya terhadap Bapak Jokowi bisa menjadi presiden. Tapi apa jawaban dari Mas Gibran ya guys ya? Mas Gibran menjawab dengan sangat negarawan, sekak mati Bapak Yusuf Kala, auto kena mental ya guys ya. Diam 1000 bahasa. Ini jelas perkataan dari Mas Gibran ini halus tapi sangat mendalam ya guys ya. Akhlak dari Mas Gibran ini mengalahkan dari perkataan Bapak JK yang dianggap Mas Gibran senior ya guys ya. Untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Gimana bisa seorang anak muda bikin politisi kelas berat mati gaya cuma pakai kata idola dan mentor? Ini sih benar-benar level dewa dalam komunikasi politik. Kita bakal kupas tuntas gimana Gibran membela martabat ayahnya dengan argumen yang gak murahan. Cara Gibran raka buming raka membela tanpa ribut. Kita ini hidup di zaman dimana orang merasa belum berpolitik kalau belum teriak. Kalau nggak pakai urat leher, dianggap nggak punya prinsip. Kalau nggak counter attack pakai narasi pedas, dianggap penakut. Nah, di tengah kebisingan pasar kaget politik kita, Gibran muncul dengan gaya yang bikin para provokator kehilangan panggung. Gaya Henning. Bayangkan situasinya. Di satu sisi, ada isu ijazah yang digoreng sampai gosong, ditambah pernyataan Pak JK yang mari kita jujur saja sedikit menyentil soal peran beliau di masa lalu terhadap kesuksesan Pak Jokowi. Publik, netizen, sampai pengamat karbitan sudah pasang posisi, nunggu Gibran meledak. Mereka berharap ada drama anak bakti melawan senior. Mereka ingin melihat Gibran emosi, membela ayahnya dengan gaya defensif, atau minimal sindir-sindiran tipis yang memicu headline berita seminggu penuh. Tapi apa yang didapat? Nihil. Zong. Benar sekali guys ya. Semuanya zong. Memuji lawan untuk mengunci gerakan. Saat Gibran bilang, Pak JK itu idola saya, mentor saya, disitulah sebenarnya bom itu dijatuhkan tanpa suara ledakan. Ini adalah teknik deflection yang sangat elegan. Dengan menyebut Pak JK sebagai idola, Gibran secara otomatis menghapus narasi konflik yang sedang dibangun oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba. Secara psikologis, kalau kamu sudah dibilang idola dan mentor oleh orang yang sedang kamu kritik, kamu mau lanjut menyerang lewat mana?
Demikian guys ya, video-video singkat ini. Setelah diambil kesimpulan, mendekati persidangan dan penjara, Roy Panci ini menjadi gelisah dan ketakutan. Makanya dia mencari pembuktian sana-sini untuk menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi melalui tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi. Walaupun semua pihak yang berwenang sudah menyatakan keaslian ijazah Bapak Jokowi, tapi Roy Panci ini tetap tidak percaya dan mencari-cari kesalahan dari Bapak Jokowi. Dan yang jelas, walaupun Mas Gibran ini wakil presiden yang masih junior, tapi perkataannya mengalahkan dari perkataan wakil presiden yang sudah senior. Perkataan Mas Gibran ini sangat negarawan sekali, seperti Bapak Jokowi. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dilancarkan rezekinya dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.